Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin kan Allah SWT. Allah SWT telah ciptakan kita ini manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Ma-nya ini adalah wa ma khalaqtul. Ma di sini ada manahi, bukan masai atau mamakan. Artinya tidak, sekali-kali tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi bagi orang beriman, semua aktivitas kita sehari-hari seharusnya itu harus dihitung ibadah. Baik kita makan, kita minum, kita tidur, kita berjalan, kita bergaul dengan manusia, kita bekerja, maka itu seyogyanya hitungannya adalah ibadah. Kalau kita menggunakan teknik atau cara-cara yang telah diajarkan oleh agama oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita melakukan salah, kita marah, kita melakukan dosa, kita memaki manusia, maka supaya itu kita mendapat pahala dari dosa-dosa khotoya wa zunuba, dari segala kesalahan dosa-dosa kita itu, supaya mendapat pahala, maka kita harus minta maaf kepada yang kita kasari, kita marahi, dan kepada Allah kita mohon ampun, banyak istighfar. Jadi orang beriman itu hendaknya sehari-hari dia melakukan sesuatu itu, dimulai dia dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, maka itu adalah hitungannya ibadah. Walaupun dia melakukan dosa, maka segera beristighfar kepada Allah. Kemudian kepada manusia dia minta maaf pada manusia dan minta diikhlaskan. Maka diinginkan Allah SWT, apabila dia mendapat cobaan maka dia bersabar. Apabila dia mendapat nikmat dia bersyukur. Itu juga pahala. Ajab amril mu'min. Aku ini kagum, kata Rasulullah SAW, kepada orang beriman. Apa itu orang beriman yang dikagumi oleh Rasulullah SAW? Yaitu orang beriman iza sarro sobaro wa iza daro syakara. Apabila dia mendapatkan masalah dalam hidupnya, kesulitan dalam hidupnya, maka dia bersabar. Wa iza, dan bila diberi kelapangan, iza daro, dia diberi kelapangan, syakara, maka dia ini bersyukur. Zalika khair lahu, maka semua itu menjadi kebaikan bagi dia. Tidak ada waktunya, tidak ada tempat setan untuk menggoda dia. Baik dia miskin atau kaya, maka dia bersyukur. Baik dia punya jabatan atau enggak ada jabatan, baik dia ada uang atau tidak ada uang, enggak ada uang, maka dia bersyukur dan dia bersabar atas hidup ini sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW nanti di akhirat. Karena hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya orang beriman itu hari-hari itu dia hanya untuk menunggu waktu bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Maka orang beriman itu ketika dia kematian dia akan tersenyum, dia bahagia. Karena dia bertemu dengan Allah dan Rasulullah yang dicintainya. Ketika dia bertemu malaikat maut, dia katakan, hai malaikat maut, subhanallah, marhaban ya maut, saya mau datang, hai maut, aku sudah lama menunggu engkau. Maka dia peluk, dia cium malaikat maut. Karena dia Karena dia merindukan Allah dan Rasulullah. Awal dari kebahagiaan dia itu adalah bertemu Allah dan Rasulullah. Tapi bagi orang yang tidak beriman, maka dia akan ketakutan, dia marah. Malaikat maut itu bagaikan musuh yang sangat jahat, yang harus dia bunuh. Pernah ada satu ketika ini kenyataan yang pernah terjadi. Ini seorang pendosa, seorang biasa bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, umurnya masih muda, masih di bawah 50 tahun. Maka ketika dia akan mati ini, dia marah, dia emosi, dia bawa golok, dia bawa pedang keluar rumahnya, dia katakan, siapa itu yang di luar yang mau bunuh saya? Dicari kemana-mana itu. Dia melihat seorang sosok malaikat maut itu, sosok yang menakutkan yang akan bunuh dia. Maka dia keluar rumah, dia cari itu malaikat maut yang akan membunuh dia. Masya Allah, malaikat maut dia berantem, dia mau dibunuh sama malaikat maut. Maka begitu dia sampai di rumah, maka dicabut oleh malaikat maut, maka hitam semua badannya. Itu apa? Karena dia tidak ibadah pada Allah SWT. Kematian itu ada suatu kecelakaan bagi dia, suatu saat mengerikan bagi dia.
Tapi bagi orang beriman, malaikat maut datang, dia dalam keadaan baik, dia dalam keadaan jadi seorang pemuda yang tampan, bersorban putih, tersenyum pada dia, maka dia katakan, marah malaikat maut, silakan datang padaku. Maka orang yang akan meninggal dengan taat pada Allah SWT, dia akan bertemu Allah dengan sangat tersenyum. Ruhnya keluar dari jasadnya itu, melihat jasadnya yang sudah tidak ada ruh lagi, dia akan tersenyum juga. Terima kasih hai jasadku, melalui engkau aku bisa taat kepada Allah SWT. Maka hadirin Allah, hari-hari kita ini diisi dengan ibadah. Waktu zuhur kita menunggu datangnya waktu asar. Waktu asar, setelah selesai sholat asar, kita beraktivitas sehari-hari menunggu waktunya datangnya waktu maghrib. Setelah maghrib kita beraktivitas sehari-hari, berzikir, bergaul dengan manusia dan keluarga, mencari uang, sampai waktu isya, datangnya waktu isya. Yang kita tunggu adalah waktunya sholat, waktunya kita bertemu dengan Allah. Sholat ini adalah hubungan. Arti sholat itu sebenarnya hubungan. Walaupun secara masdar juga disebut juga artinya berdoa dalam bahasa Arab. Tapi yang jelas masdar awal dari sholat adalah silaturahmi, berhubungan dengan kasih sayang pada Allah SWT, bersilaturahmi pada Allah SWT, menyembah Allah SWT. Dia menunggu waktu dia berhubung dengan Allah SWT, menunggu waktu isya. Begitu juga selesai waktu isya, dia tidur, dia beraktivitas, dia ibadah dan sebagainya. Dia menunggu ketemu waktu subuh untuk bertemu dengan Allah SWT juga, dan orang-orang yang taat di masjidnya Allah SWT. Itulah hari-hari kita seperti itu. Maka tidak terasa waktu kita, ada yang umur 40, 50, ada yang 60 atau 70 tahun, atau ada yang 80 atau 90 tahun, maka waktu itu tidak akan terbuang percuma sampai kita bertemu Allah SWT. Ada masalah sedikit, maka kita bersabar sampai kita banyak istighfar Allah SWT. Maka musibah yang bagaimanapun beratnya, masalah yang bagaimana beratnya, dengan baca istighfar dan baca la ilaha illallah, maka hati menjadi tenang. Kita pasrah kepada Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin sekalian, demikianlah, kurang lebih maaf, billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa afu minkum. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.